Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Kalau boleh tahu siapa nih nama kakaknya nih? Nama aku aslinya Restu Julita, biasa dipanggil Tete. Oke, jadi manggilnya Kak Rere aja ya. Iya, boleh. Kalau kami dengar-dengar Kak Rere ini wirausaha yang sangat sukses ya kalau boleh dibilang ya. Amin. Kalau boleh tahu gimana sih cara merintisnya dan apa sih produk yang Kak Rere mulai gitu? Sebenarnya itu apa ya? Produk aku itu dari turun temurun sih, dari keluarga juga. Jadi aku itu tinggal nerusin. Produk aku sebenarnya banyak banget, tapi yang paling best seller sekarang itu Opak Gambir. Jadi Opak Gambir tuh kayak kue semprong, cuman bedanya dalam bentuk dan bahan-bahannya. Oke, tadi sebelumnya Kak Rere juga udah kenalan. Mungkin kita kenalan dulu ya. Tadi udah kelewat. Kenalkan nama saya Yoga Kurniawan dan di sini teman-teman saya ada Giovanni Raditya dan Meisa. Nah, untuk produknya sendiri itu berupa opak gambir itu gimana sih Kak cara membuatnya dan gimana sih cara mendistribusikannya gitu? Kalau cara buatnya kayak prosesnya panjang banget ya sebenarnya, dan itu memerlukan waktu yang lama, dan karena sekarang alat-alatnya masih tradisional, jadi makin lama juga, dan alatnya udah mulai susah dicari. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana caranya, itu banyak banget ya di YouTube. Terus kalau cara distribusi ini ya, eh, apa namanya, aku itu jualannya sendiri ya, dari online sama offline. Ke idenya lagi ya Kak, gimana sih cara agar usaha yang Kakak jalanin itu tuh dapat bertahan lama? Karena kan pasti banyak kan pesaing di luar sana kan dengan produk yang serupa. Nah itu gimana sih Kak? Jadi kalau untuk mempertahankan sebuah usaha tuh harusnya dari diri kita sih, kayak konsisten, terus nggak malas-malesan. Kan kalau kalau misalnya apa namanya, kan zaman sekarang tuh banyak kan kalau mau posting produk aja kayak males gitu. eh dari diri aku sendiri sih sebenarnya juga males sih kadang, kayak mau posting-posting gitu, apalagi kalau misalnya viewersnya cuma dikit. Jadi ya kita harus gimana ngelawan rasa males kita itu, konsisten juga. Kalau untuk produk aku kan pasti di semua apa ya namanya, banyak yang kayak produk aku, kayak kayak contohnya semprong, dan harganya lebih murah pastinya kan. Gi- jadi cara aku tuh caranya modifikasi dan biar nggak sama dari orang lain, kayak misalnya opak gambir tuh kebanyakan bentuknya cuma dilipet doang atau bentuk kotak. Nah kalau tempatku kayak bisa dibentuk bunga, bentuk rokok gitu panjang, terus dari segi warna dan rasanya itu dibuat macem-macem, kayak dari pewarna asli kayak dari buah naga, duren, bunga telang, dan lain-lain. Terus yang menjadi tantangan Kakak nih dalam menjalankan usaha itu apa Kak? Tantangannya banyak sih, apalagi kan pesaingnya sekarang banyak banget. Terus apa namanya, nggak semua kalangan juga suka makanan tradisional, dan pasti kebanyakan orang-orang itu milihnya makanan yang murah dan banyak. Jadi padahal apa ya, dari bahan-bahan yang aku buat kan mahal, karena kita kan utamain kualitas rasa dan produk. Jadi itu sih yang susah, sama yang susah itu malah merasa males. Oh ya Kak, Kalau boleh tahu, oke lanjut Ge.
Ya, Kak. Kalau boleh tahu mulai dari kapan Kak usaha kenapa mau usaha ini kue kering ya nih kalau nggak salah sebutannya. Iya, kue kering. Itu sebenarnya udah dari 2013, sudah lama. Iya, karena eh menerusin usaha keluarga terus, dan dari dulu emang kayak produk aku tuh udah terkenal dari dulu dan udah banyak peminatnya. Jadi kalau pernah 1 tahun itu nggak ngebuat, terus dicari-cariin terus, jadi kayaknya harus diterusin gitu deh usaha ini. Jadi aku terusin aja sambil kuliah. Ini kakak promosiin produknya itu lewat apa aja kak? Apa di Shopee juga ada atau gimana? Kalau untuk di Shopee sih belum. Aku jualnya di TikTok, terus ya sosmed yang banyak peminatnya kayak Facebook, Instagram, terus sama offline store di rumah sama di kayak Butut Bazar atau di toko oleh-oleh di sini. Terus kakak ini mulai usaha itu dari tahun kapan kak? Kalau boleh tahu. Kayaknya tadi udah ditanyain dari 2013. Oke, kayak gimana ya kak? Kan tadi juga kakaknya bilang kalau sedang kuliah juga ya. Emang itu nggak kerepotan apa sambil kuliah sambil membuat produknya gitu? Gimana sih cara manage waktunya? Ya, kalau misalnya untuk membuat produknya kan kita punya karyawan udahan. Jadi yang memproduksi tuh karyawan sama orang tua. Kalau aku di sini cuman jadi kayak mau nganterin produk itu ke toko oleh-oleh, terus jual secara offline. Dan itu kalau misalnya jual secara offline kadang itu gantian sama teman-teman penjual lainnya. Kalau misalnya di bazar itu gantian sama teman-teman penjual lainnya gitu. Kalau misalnya setiap minggu ya jadi Sabtu Minggu ganti-gantian. Nah kalau misalnya untuk nganter-nganter ke toko oleh-oleh pun itu juga ada waktunya, kayak misalnya setiap hari Selasa dan Rabu aja, dan itu siang. Jadi pas istirahat siang itu dibuat buat nganter-nganter oleh-oleh, nganter pesanan. Oh iya Kak. Lanjut, Berarti Ki. udah ada karyawannya Kak? Rumahan gitu apa ada emang tempatnya gitu untuk packing sekaligus masaknya gitu? Itu masih di rumah. Sekarang belum ada kayak tempat khusus buat produksi, jadi cuma di rumah. Dan karyawannya cuma 2 ya, karena di sekitar rumah aku itu kayak SDM-nya kayak kurang minat untuk dan nggak telaten untuk buat kue kayak gitu. Mereka kayak lebih milih mending kerjaan sehari terus sekian gajinya daripada bikin kue, karena kan kalau bikin kue itu dapatnya uangnya dikit, karena dia kayak sistemnya bikin kue berapa dapatnya berapa gitu. Oh iya, untuk bahannya nih Kak, itu yang kayak biasa kan pakai ada butter gitu ya kalau kue kering gitu ya, butter terus gula-gulanya itu yang gimana gitu Kak? Atau pakai Wisman gitu kan? Itu kalau kue ini nggak pakai kayak gitu, bukan kue kering kayak cookies gitu, bukan. Jadi dia lebih ke tepung tapioka, terus santan, gula juga. Jadi kalau aku belinya ya biasa yang karungan itu, tapi yang bagus, yang harganya ya lebih mahal dari yang lain. Karena kalau misalnya pernah nyoba kalau kayak pakai bahan-bahan yang kurang bagus, hasilnya juga kurang bagus, dan konsumen tuh kayak ngerasa kok nggak enak gitu. Jadi kita pertahanin kualitas itu. Oke kak, mau nanya nih kak,
kan tadi juga kata kakak bilang kita berarti harus memuasin konsumen ya. Apa sih tips and trick kakak gitu biar bisa memuasin konsumen biar mereka itu balik-balik lagi gitu? Yang pertama, pertahanin kualitas dari produk kita. Terus yang kedua, eh, ngadain kayak ngadain kayak promo di tiap tanggal cantik. Terus kalau misalnya dia belinya banyak, kita dikasih harga beda, dan tentunya kalau misalnya reseller juga harganya lebih beda lagi ya, lebih murah. Karena kan aku tempat produsen, jadi harganya lebih murah dari yang lain. Oh ya kak, kalau kue kering itu dia ekstennya berapa lama ya kak? Kalau produkku itu bisa sampai 7 bulan, karena kan itu tanpa minyak, jadi cuma dipanggang gitu. Jadi bisa awet selama 7 bulan. Kalau misalnya dia tutupnya rapat lah dan nggak kena sinar matahari langsung, itu emang udah awet sampai 7 bulan gitu. Berarti nggak pakai bahan pengawet gitu ya kak? Iya, nggak ada bahan pengawet. Terus kan sekarang ini kan lagi maraknya ya kak, jualan sambil live. Nah kan tadi kakak bilang kakak juga jualan di TikTok. Nah kakak juga sambil live gitu nggak sih kak? Belum bisa nge-live, karena emang kalau untuk nge-live sendiri belum sempet ya waktunya kalau sekarang ini, karena udah semester tua juga. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu sih, saya juga penasaran sebenarnya kak. Kalau kayak penjual live itu tuh ada, emang dia tuh sistemnya live langsung dapat atau diakumulasi sih mereka tuh? Kalau untuk sekarang aku sih sebenarnya kurang tahu sih kalau masalah jualan di live TikTok, karena aku juga belum pernah coba. Jadi untuk sekarang aku belum mempelajari hal itu. Terus produk kakak ini udah dijual keluar daerah gitu belum kak? Kalau keluar daerah udah pernah, kayak dikirim-kirim ke daerah Jawa, Jakarta dan lain-lain, Palembang itu juga udah pernah. Dan kalau di Palembang sebenarnya sudah ada store-nya, cuma maksudnya udah dititipin di sana, cuman pembayarannya susah, jadi aku tarik aja gitu. Kalau kayak masuk kayak misalnya kayak ada apa ya, pasar malam atau festival di kayak Pekan Raya Lampung gitu, udah pernah belum sih kak? Udah pernah. Jadi kalau bazar-bazar gitu udah sering ya, dan pastinya nggak selalu ramai. Apalagi kan kalau bazar itu tenannya bayar banyak gitu, dan emang kadang nggak balik gitu dari modal kita sewa, karena orang-orang itu banyak minatnya lebih ke kayak fast food gitu kan biasanya. Jadi strategi aku tuh kadang yaitu buat promo, terus jadi tawar-tawarin di sosmed biar mereka mampir gitu. Kan tadi kakak bilang pasti kan usaha itu kan emang pasang surut ya kak. Kadang banyak yang beli, kadang emang gak ada yang beli. Nah gimana sih cara kakak itu ngadepin masalah itu? Kan pasti kalau misalkan nggak ada yang beli itu kan pasti rada ngedown ya kak. Nah gimana sih cara kakak? Caranya kayak kan jadi kita punya banyak temen sih, jadi tuker-tukeran kita itu jadi aku punya kayak grup khusus buat kayak UMKM. Jadi di situ kita kayak saling tukeran, promosiin barang gitu, saling tuker-tuker jualan. Jadi biar kayak produk aku itu bukan cuma itu aja, biar banyak gitu. Dan
cari strategi juga gimana caranya, apa sih makanan apa sih yang diminatin sama orang-orang zaman sekarang. Jadi bukan cuma itu aja yang dijual. Dan kayak misalnya kayak aku apa gambir, nah apa gambir tuh bisa dimakan sama es krim. Jadi join sama temen-temen yang jualan es krim gitu. Nah, menanya lagi Kak, sebenarnya dari Kakak ini nanti ada rencana mau buat bisnis gitu nggak sih Kak, dari Kakak rencana pingin bisnis, atau kayak dari ini emang mau lebih ngegedein Rere productionnya aja gitu? Kalau dari aku pengennya dua-duanya sih, jadi kembangin usaha sama punya usaha lainnya biar kayak biar cuman apa jualannya nggak cuman itu tuh aja. Nah sebenarnya produk kan banyak, dari aneka keripik, makanan ringan, cookies, terus kue basah gitu. Sebenarnya udah banyak, cuman apa namanya, pegawainya tuh dikit, jadi kita keteteran sendiri kalau ngerjain sendiri. Oke, kamu nanya lagi Kak. Kan Kakak juga bisa dibilang masih kuliah ya. Dan juga itu gimana sih caranya ngenalin produk Kakak itu ke mahasiswa atau yang lainnya juga kan, karena kalau dari kami juga kan sulit untuk memulai bisa dibilang promosiinnya. Gimana sih cara Kakak promosiinnya? Kalau aku sih, aku sendiri jadi ke kampus tuh bawa produk. Jadi aku jualan di kampus, terus nawarin dari teman-teman, ke dosen semua ditawarin. Terus dari sosmed juga, WA, Instagram, terus ngechat grup biar supaya beli, itu caranya. Dan emang harus nggak boleh malu gitu, harus pede. Karena kan kebanyakan orang anak-anak zaman sekarang kan kayak malu buat jualan, kayak nawar-nawarin kan malu. Jadi ya itu, kita harus melawan rasa malu itu supaya apa produk kita laku. Apalagi kan misalnya nih kayak produk aku nih kebanyakan atau sisa dari untuk olah-olah itu. Nah jadi aku muter nih gimana caranya produk itu habis. Jadi aku bawa ke kampung buat tawar-tawar ke teman-teman, dan pastinya teman-teman tuh bakal mau beli kalau kita tawarin. Kan agak paksa gitu kan. Karena emang kita tuh sulit buat bangun mental, nggak punya malunya itu loh Kak. Iya sih, kadang tuh juga kayak gitu. Nah, terus juga gimana sih Kak biar cara numbuhin mentalnya itu? Kayak kita kan sebagai mahasiswa juga pastinya kalau baru mulai-mulai itu malu gitu, nggak pede. Gimana tuh Kak cara ngawalinnya? Sebenarnya tinggal apa ya, mindset kita sendiri aja sih. Kayak misalnya kan ini jualanku sendiri halal, dan kalau misalnya kita jualan tuh pasti kita jadi bos kan. Nah kita aja kayak gitu, kayak santai aja. Pasti kalau misalnya nggak laku ya udah, berarti itu emang belum rezeki kita gitu. Jangan patah semangat, jangan males-malesan, terus jangan malu. Kalau mau nawarin jangan malu gitu. Pokoknya semua itu sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih. Dan orang lain kan nggak bisa ngatur tuh kamu harus gimana gitu kan ya. Oh ya Kak, mungkin kena agak lumayan lama juga, mungkin terakhir dari kami nih pertanyaan ini Kak, kayak pesan dari Kakak gitu untuk kami yang kan anak-anak muda ini yang mau biar semangat usaha gitu, apa gitu Kak? Pesannya apa ya, kayak sebenarnya zaman sekarang itu kan paling banyak dan paling mudah itu kan jadi pengusaha sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya meskipun kalian punya kerjaan tetap atau kerja kalian udah bagus, tapi kalian harus
punya sampingan usaha juga, supaya nantinya kalau misalnya ada apa-apa di kerjaan kalian itu kalian masih punya sampingan dan menambah tabungan juga kan. Jadi jangan patah semangat, jangan malu untuk memulai gerakan baru. Terus pokoknya harus pede. Sekian. Makasih banyak ya Kak. Makasih banyak Kak. Boy. Oke, sama-sama. Ya mungkin dari kami segitu aja Kak pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih juga Kak udah meluangin waktu untuk diwawancarai tentang wirausaha ini. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Untuk itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.